indah. Enggak, kita enggak sempurna. Nah, tapi dengan Tuhan kita dibawa ke sana, Itu, ya. Jadi kesempurnaan kita orang percaya itu bukan disulap gitu, bukan. Gitu. Maka tadi kalau saudara resapi lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, itu orang-orang yang kita bisa nyanyi karena kita ada di dalamnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini spesial di bulan ini. Spesial itu artinya gini, saya nggak tahu setiap saudara, tapi ya secara spirit saya percaya ini tuntunan apa yang saya nggak ngalamin, apa yang saudara alamin. Tapi Roh Kudus bisa datang dan menginspirasi sesuatu yang untuk kita secara umum. Tapi nanti saudara ambil sendiri, tangkap sendiri apa yang cocok dengan bagian saudara. Gitu. Nah, dari awal, mulai kita masuk awal tahun, dekade menentukan, Tuhan kan gak janji jalan tol. Tapi ada namanya proses, untuk semua pengajaran itu ada prosesnya. Nah, yang bahaya justru kayak saya yang mengajar. Kalau saya nggak bisa hidupi apa yang saya ajar, bohong lo Chris. Ngomong kosong aja kamu. Gitu. Nah, jadi kami ngalamin dulu semuanya. Udah pribadi, secara komunitas, secara apa saja kita mesti alamin. Nah, tinggal bagaimana saya bisa tetap jalan dalam proses dan keluar sebagai pemenang seperti yang kita nyanyi. Tak ada yang dapat memisahkanku. Bayangin, apa coba? Mau pedang, kelaparan, ketelanjangan, coba bayangin. Nah, coba itu diterjemahkan bentuk-bentuknya dalam setiap saudara. Nah, minggu lalu kita diberkati dengan pengajaran. Nah, sekarang mari kita masuk. Saya mau ini, kita enggak terbang-terbang di awan gitu, enggak. Kita berjalan nyata dengan Roh Kudus. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ini musim baru. Saya kasih judul New Seasons. Tapi dalam New Season ada short seasons. Singkat. Short season of clean up. Sebenarnya itu. Untuk membersihkan. Di musim ini, yang singkat ini, ada satu apa? Yang Tuhan pakai untuk membersihkan kita. Saudara, kalau kamu suka belajar, kita sering, kita rayakan Paskah dan semuanya. Tapi tahu enggak, ada satu untuk pertama kali kita tahu sebagai orang Kristen bahwa kehendak Yesus tidak sama dengan kehendak Bapa. Saya ulang. Ada satu peristiwa di Alkitab. Kita tahu dari sekolah minggu pun kita tahu. Di mana kehendak Yesus tidak sama dengan kehendak Bapa. Kapan itu? Di Taman Getsemani. Dia bisa bilang, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Berat banget penderitaannya. Makanya saya bilang, kita jangan sok-sok nasihatin orang lah. Kita nggak ada di sepatunya. Apa yang saudara alami, paling indah sebagai keluarga, sebagai orang percaya, doain aja, peluk dia aja. Nggak usah kasih ayat saudara-saudari. Kamu nggak di sepatu dia, kamu nggak rasa. Kamu nggak ikut menangis tengah malam dengan orang-orang itu. Nah, Yesus inkarnasi Tuhan bisa nggak sama, bisa Yesus bayangin. Wow, itu untuk pertama kali dia berteriak, itu pergumulannya. Kalau boleh Bapak, tapi dia nggak berhenti di situ, tapi kehendakmu lah. Nah, dia surrender, dia serahkan. Nah,
Nggak mulus kan jalan kita. Kita sungguh-sungguh, entah itu bentuknya sakit, bentuknya persoalan apa aja. Gitu. Nah saya mau bilang, prepare for a short season of clean up. Satu musim yang singkat untuk membersihkan. Gitu. Musim kan silih berganti. Gitu. Jadi jangan takut. Kamu punya yang hebat di dalam kamu. Gitu. Membersihkan rumah rohani. Gitu. Tetapkan dirimu untuk bersedia. Berserah dalam proses ini. Tidak semua badai datang untuk mengganggu hidupmu. Tidak. Sebagian datang untuk membersihkan hidup kamu. Kamu bukan bayi lagi. Kita sudah dewasa. Gitu. Nah, prosedur ini terjadi, dia harus terjadi sebelum kita bergerak naik kepada level rohani yang baru. Gitu. Sebentar ini graduate Kingdom Life. Begitu banyak. Itu belajarnya yang kamu dapat. Prosesnya sedang menunggu. Supaya kamu buktikan apa yang kamu belajar itu. Nah, itu baru buahnya akan dilihat. Gitu. Wow. Segala sesuatu yang gak bersih, tercemar, akan disingkirkan. Untuk membuat jalan baru yang murni bagi kita. Itu. Jadi siapa saja akan nonton. Wah, waktu itu dia gini loh, sekarang hebat ya. Nah, itu yang keren, itu yang hebat. Gitu. Kita nggak jadi orang Kristen yang melayang-layang karena kita berdoa, lalu enggak, siapa bilang enggak. Pencobaan, proses itu bukan hukuman. Tapi itu untuk membuktikan kualitas dari iman kamu. Dari percayanya kamu. Mazmur 51 ayat 10. Nah, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ini yang mesti kita alami. Biarlah tulang yang kau remukan. Apa? Proses itu. Bersorak-sorai kembali. Ini. Itu yang penting. Nah, jadi ini merupakan tahun ini atau bulan ini untuk kita keluar sepenuhnya. Keluar dari mana? Dari kubu masa lalu. Keluar dari situ. Bagian yang kita lakukan cuma satu. Jangan sia-siakan waktu dan musim yang spesifik ini. Dengan kata lain, rampas musim ini. Jangan izinkan yang lain ambil itu dari kamu. Ambil, pegang dia. Jangan izinkan apapun. Jangan izinkan persoalan itu yang taklukan kamu. Betul saya nggak ada di situ. Saya cuma bisa bilang kebenaran yang dari Roh Kudus. Rampas, jangan takut. Percaya ada yang hebat di dalam kamu. Ada Roh Kudus, ada Yesus. Karena kamu tidak bergantung dengan manusia, tapi kepada Dia. Gitu. Nah, bagian yang Tuhan lakukan, Dia akan curahkan anugerah. Tuhan tidak sama dengan kita. Enggak, Tuhan tidak sama. Biar saya pendeta kayak apa, saya bisa curiga apa sama kalian, bisa. Namanya juga keterbatasan. Saya tuntut orang mungkin kayak saya, sama di kalian juga begitu, di pernikahan kamu begitu, kita saling menuntut. Kalau Tuhan seperti kita, mati semua. Dia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak berubah. Kalau dulu dia mengasihi kamu, dia nggak berubah. Sekalipun kamu bisa gagal, dia tidak berubah. Kita yang berubah. Tapi itu bukan final, bangkit lagi. Maju lagi. Wow.
Luar biasa. Ya. Nah, bulan ketiga, ini bulan Maret. Ini saya takjub aja. Itu Gregorian calendar. Penanggalan Gregorian itu bilang ini bulan Maret. Tapi Hebrew atau penanggalan Yahudi, menurut Hebrew calendar, bulan Maret disebut bulan Adar. Bulan Adar. Salah satu arti dari kata Adar itu adalah mengandung. Nah, belum kelihatan janji Tuhan yang buat kamu belum kelihatan. Dia sudah ada di sini. Kamu lagi nangis. Kamu lagi bergumul. Tapi ada satu benih di dalam kamu. Belum kelihatan. Dia sudah ada di sini. Makanya Adar itu sukacita. Menyenangkan. Pengantin baru, kamu menikah, buah benih itu mulai ada dalam hubungan kalian. Belum kelihatan, tapi sukacita. Kamu mulai siap-siapkan, apalagi waktu udah mulai tahu laki atau perempuan. Nah, itu bulan Adar. Gitu. Nah, perhatikan ini. Waktu Tuhan menyatakan sesuatu kemenangan buat kalian, buat kita, ya, musuh nggak diam. Dari tadi saya bilang, kita bukan orang Kristen yang terbang-terbang di udara gitu. Musuh nggak diam. Dia melakukan segala sesuatu untuk mengubah yang dia ubah. Nama, waktu, dan musim yang tadinya bagus. Sehingga terobosan kita tampaknya, kelihatannya bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah deklarasikan buat kamu. Habis kamu nyanyi tadi, nggak ada yang bisa memisahkan. Pulang dari sini bisa aja kamu digoda, diganggu dengan apa aja. Artinya nyanyian kamu tadi mengancam dia. Itu. Ya. Kita dicobai supaya fokus kita hanya ada pada apa? Tujuannya hanya titiknya apa? Duka cita, depresi, rasa sakit. Itu caranya musuh ganggu saudara. Jadi perhatikan bahwa musuh berbicara, apa yang dia bilang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan bilang untuk kamu. Mari kita tetap berfokus pada sukacita yang dari Tuhan. Waktu kita tetap fokus, karena kita menemukan sukacita dalam Dia, semua kamu akan kalahkan. Semua kamu akan kalahkan. Perangnya tuh gini loh, kamu sakit. Yang paling gak enak orang dekat, entah keluarga, teman. Si pun dosa apa ya? Nah ini, jahat banget. Coba tanya, mungkin saya dulu sih pun tete, pun mau dulu begini. Ini apa sih? Gitu. Padahal kamu sedang tahu bahwa ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam kamu. Sebab dia mau singkirkan siapa kita di dalam Kristus. Nah, siapa kita dalam Kristus itu, saya mau bilang, dalam musim ini sekarang kita akan keluar. Ini prophetic action. Ada satu harus kita ambil sebagai tindakan. Apa itu? Potong tali pusat masa lalu kamu. Kamu buat sendiri. Mau minta tolong gembala keisi doakan, boleh. Mau buat sendiri, mau. Bicara langsung. Tuhan, kita deal. Saya potong tali pusat masa lalu saya.
Kalau dulu mama papa saya begini, saya ciptaan baru. Saya new in Christ Jesus. Saya punya hidup yang bagus di depan. Itu. Yehezkel bukan Yesaya. Yehezkel 16 ayat 1 sampai 4. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini profetik banget. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ini bicara masa lalu. Nanti kamu terjemahin sendiri. Roh Kudus bisa membuka. Apa tanah Kanaan buat kamu? Gitu. Ayahmu ialah orang Amori. Ibumu orang Heti. Bukan Leti, Eti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, lihat. Pusatmu tidak dipotong. Nah, ini dia. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok. Atau dibendungi dengan lampin. Itu dia. Tidak dibendungi dengan lampin. Terus tidak digosok, tidak benui dengan lampin. Wow. Tuhan sedang menyebutkan bahwa ayah dari Yerusalem adalah Amori. Ibunya Heti. Nah, Yerusalem nasihatnya gini, kamu harus potong. Gitu. Kamu mesti potong. Supaya kamu bebas dari pengaruh kubu-kubu itu. Kanaan, Amori, Heti. Itu, potong tali pusatnya. Tuhan sedang memperingatkan kita jika kita dekat dengan pintu-pintu masa lalu. Kita masih nempel situ dan memotong ikatan dari tali pusat. Itu sikap dan tingkah laku masa lalu. Nah, kita bisa bebas dari struktur apa itu? Kematian. Gitu. Yang menghancurkan kita. Itu. Jadi, saudara ngobrol saja. Dia bisa buka buat kamu. Ada masa lalu apa yang terus ikat saya? Ikat saya. Oh, saya puluhan tahun terikat gitu. Karena yatim piatu dari kecil. Gitu. Cepat sekali rasa nggak berharga. Nah, padahal Tuhan kasih semuanya. Karena itu membentuk kita. Putuskan itu. Tuhan sedang memperingatkan kita. Seperti itu. Nah, Amorit itu diterjemahkan gini. Seorang penduduk pendaki gunung, pembicara, itu Amorit. Nah, lihat. Kasusnya begini. Pendaki gunung adalah seorang yang punya posisi ditinggikan. Nah, artinya gini. Musuh ingin memiliki tempat duduk di atas kamu. Lihat itu. Dia berusaha meninggikan. Dia meninggikan perkataannya di atas apa yang dideklarasikan Allah untuk kamu. Tuhan bilang kamu begini, musuh mau lebih dari itu. Dia ingin menghancurkan, dia ingin membunuh kita dengan mengucapkan dusta. Nah, waktu itu kamu ikutin, kamu tertawan. Jika kamu percaya apa yang dikatakannya. Padahal Tuhan bilang yang lain buat kamu.
Hite. Itu terjemahan. Terjemahannya gini. Seorang pengganggu. Takut. Nah ini semua ada. Ini perangnya kita di sini. Banyak orang mengaku Kristen. Hidup dalam hadirat ketakutan iblis. Yang sedang berusaha menghancurkan gambar kamu. Secara fisik mungkin keturunan, ya kamu anak yatim piatu. Itu yang kamu lihat. Kamu anaknya Tuhan. Kamu berharga. Ngomong itu, speak words. Katakan, saya berharga di matanya. Nggak ada nasib. Gitu. Jangan ikut tuh pengganggu. Wow. Kita dibawa untuk tuduh dia apa ya? Dia kasih gambar palsu buat kita. Nah, tali pusat harus dipotong setelah melahirkan. Gitu. Apa tali pusat? Tali pusat itu gini, mekanisme rangkaian kerja satu alat untuk memberi makan, memberi gizi saat bayi ada di dalam rahim. Itu tali pusat. Begitu bayi keluar, harus dipotong itu tali. Nah, secara spiritual, banyak kita belum memotong tali pusat yang memberi makan itu. Dia, kalau itu nggak dipotong, masa lalu kamu terus ganggu kamu. Yesus lahir itu penting, tapi nggak berhenti di situ. Waktu dia memilih untuk mati, bukan untuk kamu, mati sebagai kamu, itu lebih penting. Yesus mati sebagai kamu. Kalau dia cuma sampai di lahir, aduh sia-sia kita. Cuman ada cerita. Itu sebabnya kita punya alasan untuk bersuka cita. Kamu ada alasan untuk menang. Bisa, nggak bisa gagal. Selama kamu mau percaya. Gitu. Apa yang dia katakan waktu dia disalib? It is finished. Selesai. Kamu harus ikut dia. Kamu harus berkata seperti dia bilang. Sudah selesai. Ya, bilang itu. Wah, apa yang sudah selesai? Tugas Bapa kepada Yesus untuk menghancurkan kutuk dosa. Selesai. Wow, kalau enggak Yesus mesti mati lagi. Nah, itu tipuan kan? Makanya tergantung teologi masing-masing juga background kamu. Kamu percaya yang mana? Terlalu mahal, masa Yesus mesti ulang-ulang mati kalau gitu? Apakah saudara mau mempercayainya dengan iman? Dan itu akan menjadi kenyataan buat saudara hari ini. Berikutnya, Getsemani. Getsemani artinya pemerasan minyak. Luar biasa. Nah, di sini kalau saudara baca, kalau saudara duduk merenungkan, Yesus berhadapan dengan perasaan atau panasnya hidup, gelapnya hidup. Itu di Getsemani. Jadi sebelum kamu perang, Yesus sudah lebih dulu. Sebelum kamu rasa gelap, dia sudah rasa lebih dulu. Sebelum kamu rasa panasnya hidup, dia sudah rasa. Dan dia menang. Dia buat itu semua untuk kamu dan saya. Kita tinggal mengikutinya. Kita tinggal contoh dia. Dia teladan kita. Nah, bagi kita yang sudah mengajar Kingdom Life, bukan ilmu yang kamu dapat. Itu bahan makanan. Mulai hari ini, hidupi itu. Jadi teladan. Biar semua orang mesti nonton itu.
hidupi itu. Wow. Kalau Yesus menolak kehendak Bapa, berarti kita sudah nggak ada waktu. Berarti pada itu 2000 tahun lalu kalau Yesus tolak, berarti pintu tertutup bagi siapapun. Luar biasa kan? Hebat. Itu kamu punya Tuhan yang seperti itu. Saudara, wow. Luar biasa. Ingat, saya sudah bilang di pengajaran yang lalu. Allah jadi manusia bukan keharusan. Dia mau mati buat kamu, itu pilihan. Pengen. Kamu punya Allah seperti hebat gak lihat? Wow. Yesaya 43, 19. Lihat ini. Ini kita waktu ulang tahun. Ini ayat kita. Ulang tahun gereja kemarin. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kamu gak bisa buat. Dia yang buat. Yang kamu buat adalah bertindak. Jalan dengan dia. Sepakat dengan dia. Yang sekarang sudah tumbuh. Masih ada tangisan? Masih. Tapi jalan baru sudah ada. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini pertanyaan dia. Nah, ini gak bisa diketahui dengan akal. Ini cuma lewat hubungan kamu dengan dia. Cuma lewat. Makanya kamu bisa tersenyum lihat persoalan. Kamu beda dengan orang lain yang menurut mereka normal. Buat kamu beda. Kamu bisa tersenyum lihat persoalan. Orang lain bilang, gile lo. Nah, yang gile dia, bukan lo. Nah, belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Dia tegaskan, ya, aku hendak membuat jalan. Bukan biasa, di padang gurun. Di tempat yang kamu nangis. Di tempat yang kamu menjerit. Di tempat kamu putus asa. Gak ada orang bisa ngerti kamu. Di tempat itu, dia buka jalan baru bagi kamu. Bukan cuma jalan, sungai-sungai di padang belantara. Artinya segala kebutuhan, segala persiapan dia siapkan buat kamu. Wah. Worship team, mari masuk. Saya nggak lama-lama. Nanti saudara, saya hafal, saya ingat. 2 Korintus 5, 17. Sudah tahu dong ayat ini? Tapi dengar, ini surat jaminan, ini tanda tangan. Transaksinya bukan dengan manusia, dengan sorga. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ini suratnya. Dia ciptaan baru. Ciptaan baru tuh gini, cuman ada di sini. Ciptaan pertama Adam jatuh, gagal. Wah, waktu saudara percaya Yesus, kamu dibilang ciptaan baru, artinya kamu kembali bahkan lebih dari Adam. Karena kamu yang akan menggenapi yang Adam belum genapi. Itu ciptaan baru. Kalau saudara ada yang belum pernah panggil Yesus atau terima Yesus dalam kehidupan pribadinya, berdoa, minta ini. Gak lama, secepat lu tarik napas. Mari Tuhan, jadi Tuhan pribadi, bukan Tuhan keluarga. Jadi Tuhan pribadi saya. Saya mau hidup dalam kamu, saya mau jadi ciptaan baru. Minta. Kalau enggak percuma, firman-firman ini enggak dengerin. Yang lama sudah berlalu. Potong tali pusatmu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata sudah, bukan nanti satu saat, bukan. Sudah, berarti udah. 2000 tahun lalu sudah ada. Di dunia ini cuman ada 2 kelompok manusia. Saya ulang, cuman ada 2 kelompok manusia. Ciptaan baru, satu kelompok ciptaan baru, bukan agama Kristen.
Ciptaan baru. Kita disebut anak-anak Allah. Itu kelompok pertama. Yang berikutnya, bukan anak-anak Allah. Cuman itu. Kamu tahu kebinasaan? Wahyu bilang gini, seperti air laut. Manusia itu di air laut diumpamakan manusia. Kira-kira banyak, sangat banyak orang yang gak selamat. Sangat banyak. Kenapa? Pilihan. Yesus ingin mereka selamat. Bahkan Yesus sudah bangkit dari maut, orang masih gak percaya. Yesus yang ngomong gini, sekalipun aku dibangkitkan dari kematian, mereka masih tidak percaya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kamu akan lihat seperti laut, orang akan hanyut di bawah kepada api yang kekal. Kekal dengan Yesus, kekal di luar Yesus. Anak-anak Allah dan anak-anak bukan anak Allah. Dan bukan anak-anak Allah. Kita bisa satu grup, kita bisa orang yang kerja bareng, olahraga sama-sama. Tapi begitu mati, final. Itu menentukan kamu bersama Allah apa bukan. Bukan agamamu, bukan karena lu di gereja. Benar enggak Yesus di sini? Kamu mau bikin salib segede tiang listrik di kuburan, nggak bisa. Nggak pengaruh, nggak pengaruh, nggak pengaruh. Begitu mati, final. Pertanyaannya sebelum napas terakhir kamu masih panggil Yesus nggak? Percuma, apa saja yang kamu udah buat. Penentunya tuh mati. Selagi masih ada nafas, ada second chance. Selalu ada kesempatan untuk kamu masuk dalam kelompok anak-anak Allah.